Kontrak cinta 1 tahun. Part 5. Bertemu mantan kekasih. Cuaca hari ini sangat cerah, tetapi tidak dengan hati Ratu, karena selalu mendapatkan perlakuan kasar dari Revan. Walaupun pernikahan mereka kini telah memasuki bulan ketiga, tetapi belum mampu mengusir bayangan wanita masa lalu Revan. Kenangan tersebut telah membuatnya lupa akan tanggung jawab sebagai seorang suami yang harus melindungi sang istri. Sesuatu yang keluar dari mulut Revan tidak pernah dipikirkan terlebih dahulu. Ia dengan mudah selalu melemparkan kesalahan kepada Ratu. Namun, wanita itu berusaha untuk tetap kuat dan bersabar dalam menghadapi perlakuan Revan yang makin melampaui batas kesabaran. Seperti kejadian pagi ini, tiada angin dan hujan. Tiba-tiba, Revan dengan sengaja selalu berusaha membuat Ratu tetap bersalah. Tujuannya menyetujui menikah dengan Ratu, seolah-olah hanya untuk memberikan penderitaan dan kepedihan semata. "Kaos kakiku di mana?" Revan berteriak kepada Ratu yang sedang menyiapkan sarapan. "Di laci, Mas. Aku baru susun semalam." Ratu dengan lembut menjawab suaminya. "Tapi nggak ada." "Ya udah, aku ambilin sebentar. Kamu sarapan dulu." "Aku malas mau sarapan. Udah keburu kenyang." "Jangan gitu dong, Mas. Nanti kerjanya nggak konsen. Banyak ngomong dari tadi. Sana, ambilin kaos kakinya." Ratu akhirnya menuju kamar untuk mengambil benda yang Revan inginkan. Walaupun hatinya perih karena pagi-pagi sudah mendapatkan perlakuan kasar, tidak membuatnya menjadi lemah dan menyerah. Niatnya tetap ingin berusaha mengubah hati suaminya yang sangat membeku. Tidak menunggu lama, ia kembali menuju meja makan, lalu memberikan kaos kaki yang diinginkan Revan. Ia melihat menu sarapan yang dihidangkan di atas meja makan. Tidak tersentuh sama sekali. Revan hanya meminum teh saja. "Kamu gak sarapan, Mas? Kamu masih utuh." Ratu ingin tahu apa alasan suaminya. "Aku udah bilang dari tadi, gak mau sarapan. Kamu susah banget ya dibilangin. Aku hanya butuh kaos kakiku. Sini." Revan mengambil benda yang ia butuhkan dari tangan Ratu dengan kasar. "Aku siapin bekal ya, Mas. Kamu bisa sarapan di kantor." "Gak perlu. Aku gak butuh. Oh ya, jangan sampai kamu datang ke kantor untuk nganterin bekal yang tidak kuharapkan. Ngerti?" "Iya, Mas. Aku ngerti." Setelah selesai memakai kaos kaki dan sepatu, Revan melangkah. Namun, Ratu meraih tangannya dan berusaha untuk menciumnya, tetapi dengan kasar langsung ditepiskan. "Aku mau cium tangan kamu, Mas," ucap Ratu penuh harap. "Gak perlu," bentak Revan lalu meninggalkannya. Ratu hanya mampu mengusap dada atas perlakuan Revan. Ia makin kebal menghadapi perlakuan laki-laki itu. Ia masih tetap berusaha dan yakin bahwa suatu saat nanti hati keras suaminya akan lembut dan bersedia menerima kenyataan bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Kampus merupakan rumah kedua bagi Ratu. Di tempat itu, ia mendapatkan ketenangan dan kedamaian karena memiliki 2 sahabat yang sangat baik dan penuh pengertian. Cinta selalu mengeluarkan cerita-cerita lucu yang mampu mengocok perut Ratu dan Bimo. Sangat berbeda dengan Bimo yang lebih pendiam tetapi penuh perhatian. Ratu tidak pernah mengetahui sikap pendiam Bimo yang sebenarnya. Laki-laki tersebut bersikap seperti itu karena masih tetap menyimpan rasa terhadap wanita yang telah lama ia kagumi. Besarnya cinta Ratu kepada Revan menutupi perasaan yang sangat mendalam dari Bimo untuknya. Saat ini, Bimo hanya terus berusaha agar mampu membuang perasaan yang sangat susah ia keluarkan dari lubuk hati yang paling dalam. Ia selalu berharap agar Ratu menemukan kebahagiaan bersama laki-laki yang telah mempersunting dirinya. Akan tetapi, akhir-akhir ini Bimo sangat heran melihat sikap Ratu yang kadang menunjukkan wajah sedih.
Ia tidak ingin berprasangka buruk atas apa yang ditunjukkan oleh wanita pemilik senyum manis itu. Ia juga merasa tidak kuasa menanyakan apa penyebab Ratu seperti itu. Jin, kamu merasa nggak kalau akhir-akhir ini Ratu sedikit berubah? Bimo akhirnya menyampaikan kekhawatirannya terhadap Ratu kepada Cinta. Iya, tapi kemarin aku nanya, katanya dia baik-baik aja. Cinta memberikan jawaban yang membuat Bimo lega. Oh, bagus deh. Aku takut dia kenapa-kenapa. Cie, perhatian banget sih. Ingat Bim, sekarang dia udah milik orang lain. Kamu udah telat. Iya Jin, semua sudah terlambat. Makanya kalau memang suka jangan dipendam, ngomong langsung. Sekarang kamu hanya bisa melihat dia yang akhirnya menikah dengan orang lain. Anggap aja nggak jodoh. Cinta masih terus berusaha menggoda Bimo karena sahabatnya tersebut tidak berani mengungkapkan perasaannya sejak dulu kepada Ratu. Hanya penyesalan yang Bimo rasakan sekarang. Ia hanya berusaha ikhlas demi kebahagiaan sang pujaan hati. Setelah mata kuliah usai, Ratu seperti biasa mengantarkan Cinta pulang ke rumahnya. Ia pun kembali meluncurkan mobilnya menyusuri jalan. Hari ini sebelum pulang, ia ingin mampir ke supermarket untuk membeli persediaan kebutuhan yang diperlukan. Saat ia hampir tiba di supermarket yang dituju, tiba-tiba dirinya melihat pemandangan yang tidak diharapkan sama sekali. Dari jauh, berdiri laki-laki dan perempuan di samping mobil. Pria itu tidak lain adalah Revan. Revan dan Lani hari ini berjanji untuk bertemu. Tujuan pertemuan itu untuk menyelesaikan apa yang terjadi di antara mereka. Lani ingin memberikan penjelasan kepada Revan agar tidak memikirkan dirinya lagi. Please Van, tolong ikhlas dengan kehidupan yang sudah kita jalani. Kita ditakdirkan tidak untuk berjodoh. Lani memberikan pengertian kepada Revan. Semudah itu kamu melupakan cinta kita, Lan? Apa kamu tidak ingat dengan semua yang pernah kita jalani? Revan tetap tidak mengerti dengan kenyataan yang sebenarnya. Kamu harus ingat, Van, cinta kita tidak akan mungkin bisa bersatu. Selamanya akan tetap menjadi masa lalu. Sekarang kamu harus terima kenyataan itu. Kamu tega, Lan. Aku tidak mampu mengeluarkan bayanganmu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Sedangkan kamu dengan mudahnya melupakan semua yang pernah terjadi di antara kita. Kamu harus bangkit, Van. Berbahagialah bersama istrimu. Kamu harus tahu bahwa saat ini aku sedang mengandung anak suamiku. Dan itu sudah menjadi bukti nyata kalau aku tercipta hanya untuknya. Kamu kejam, Lani. Aku membencimu. Mungkin itu lebih baik jika kamu harus membenciku. Revan kesal dan kecewa atas apa yang telah Lani sampaikan. Ia segera memasuki mobil lalu meninggalkannya. Lani tidak mengerti dengan jalan pikiran laki-laki yang pernah mengisi hati dan hari-harinya dulu. Sementara itu, Ratu yang menyaksikan Revan bersama Lani dari kejauhan tidak mengerti kenapa suaminya terlihat emosi setelah bertemu dengan wanita itu. Sekarang Ratu hanya bisa menebak-nebak bahwa perempuan itu merupakan masa lalu yang tidak mampu keluar dari pikiran Revan. Akan tetapi, Ratu tidak terlalu memikirkan apa yang telah ia lihat. Ia tetap yakin kalau dirinya telah terpilih menjadi pemenang. Kenyataan sekarang, ia yang berhasil mendampingi Revan, bukan orang lain. Walaupun hingga saat ini, dirinya belum pernah dianggap sebagai istri. Sampai kapan Ratu untuk tetap sabar mendampingi Revan?